Kemudian yang kedua yaitu penguatan dalam kaitan dengan kesisteman dalam partai politik. Sistemnya sebenarnya. Kesisteman itu adalah kesisteman yang terkait dengan sistem rekrutmennya, rekrutmen keanggotaannya, sistem berkaitan dengan kaderisasinya, termasuk juga sistem yang berkaitan dengan soal pendanaannya. Sistemnya sendiri juga sangat penting. Dan tidak kalah pentingnya, sistem dalam pengambilan keputusan di dalam partai harus mencerminkan satu sistem pengambilan keputusan demokratis yang terbuka, yang melibatkan daripada seluruh stakeholder partai dalam pengambilan keputusan, terutama pengambilan keputusan yang penting dan amat strategis yang akan diperjuangkan oleh partai. Misalnya pengambilan keputusan tentang penetapan calon anggota DPR, saya kira itu amat penting. Apalagi pengambilan keputusan yang terkait dengan rekrutmen calon presiden itu sangat penting. Nah, oleh karena itu demikianlah pengambilan keputusan dalam merespon berbagai kebijakan-kebijakan publik, dalam merespon berbagai isu-isu nasional, isu-isu penting, itu harus juga dilakukan secara demokratis. Dengan kita melibatkan semua orang atau orang-orang yang punya yang ikut dalam proses pengambilan keputusan itu, mereka dilibatkan sehingga ada share, ada keikutsertaan dalam pengambilan keputusan. Mana tidak partai itu nanti pengambilan keputusannya hanya dilakukan segelintir orang, elit atau oligarki partai. Kalau kita membangun partai mengarah kepada soal elit hanya oligarki misalnya, bisa nanti terjadi patronase politik. Nah, ini tentu tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi yang tadi juga menjadi tema kita dalam diskusi ini. Kemudian yang ketiga juga adalah yaitu membangun bahwa dalam partai politik itu terbangun satu citra, image bahwa partai itu adalah partai yang memperjuangkan suatu gagasan-gagasan yang kemudian gagasan-gagasan itu tertanam dalam publik, bahwa itu yang akan diperjuangkan oleh partai tersebut. Itu yang sebenarnya dalam ilmu politik disebut sebagai reimplikasi dalam partai politik. Misalnya saja partai kami perjuangannya ada karya dan kekayaan. Jadi kalau kita mau berjuang tentang kekayaan, karya membangun Indonesia di benak publik itu adalah partai Golkar. Mungkin PDIP terbangun partai di image publik nasionalisme. Demokrat yang saya baca demokrasi religius misalnya. Itu kan semacam image yang dibangun kepada publik, itu yang disebut sebagai reimplikasi. Kemudian partai-partai lain, nah memang agak sulit partai yang berbasis Islam. PKS basis Islam, P3 basis Islam, kemudian PAN basis Islam, walaupun komunitas sosialnya Muhammadiyah, PKB basis Islam, agak sulit menjelaskannya. Seharusnya sih yang basis Islam, cita-cita politik yang mau dibangun, barangkali cukup satu partai saja, tidak perlu ada PKB, ada PKS, ada P3, ada PAN, tapi ya karena kita memang bebas untuk mendirikan partai, ya tentu bisa. Nah, karena itu partai itu bisa juga P3 Islam, tapi Islam yang apa gitu. PKB Islam seperti apa? Kalau kita lihat pikiran-pikiran daripada Gus Dur, ya Islam yang membumi. Barangkali itu Islam membumi pun dijelaskan lagi secara politiknya kayak apa tuh Islam yang membumi itu misalnya gitu. PKS nggak tahu, saya juga mau menjelaskannya Islam, tapi Islam apa gitu. Nama apa? Islam Syafi'i itu lain lagi. Jadi maksud saya ingin mengatakan kalau mau ada itu, ya mestinya di PKS, P3, PKB, PAN, ya sudah Islam saja. Islam yang rahmatan lil alamin misalnya begitu kan bisa berlaku bagi semua partai yang namanya partai Islam. P3 juga mengatakan rahmatan lil alamin. PKB juga rahmatan lil alamin, PKS juga pasti rahmatan lil alamin, PAN juga pasti rahmatan lil alamin. Tapi gimana spesifikasinya apa gitu?
sehingga itu terbangun dalam publik, sehingga ini juga akan membuat orang mempunyai semacam ikatan dalam benaknya bahwa partai ini akan memperjuangkan ini. Itu yang disebut ilmu politik juga sebagai ada itikadi.